Minggu 22 Maret 2015, Menteri Kesehatan Profesor Dr. Mila Farid Muluk, spesialis mata konsultan, meresmikan Laboratorium Pasca Panen Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional B2 TOOT didampingi oleh Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru konsultan Mars DTMH DTCE, dan Indah Yuning Prakti, SKM MKes sebagai Kepala B2 TOOT. Pada kesempatan itu pula dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Badan Litbangkes dengan 6 pemerintah kabupaten dan 4 universitas mengenai penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Kesepakatan ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes dengan 6 bupati, yaitu Bupati Karanganyar, Lamandau, Tegal, Sukoharjo, Sragen, dan Kaur, serta Rektor Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Tidar, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas Trisakti yang disaksikan Menteri Kesehatan. Menkes dalam lawatannya didampingi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dr. Insinyur Roy Alexander Sparingga, MAPPSC, dan beberapa pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kunjungan kerja diawali dengan peninjauan ke kebun tanaman obat KTO Logodlingo dan melakukan panen Matricaria, Chamomilla, dan Thymus vulgaris. Kegiatan dilanjutkan dengan melihat etalase tanaman obat Indonesia, Rumah Riset Jamu Hortus Medicus, Greenhouse, dan Museum Jamu. SPP Talk ini adalah salah satu dari 11 balai penelitian yang ada di Indonesia, dari Banda Aceh yang paling barat sampai di Jayapura yang paling timur. Ibu Menteri dan Bapak yang hadirin sekalian, saya laporkan 6 fasilitas yang ada di BB TOOT ini. Yang pertama adalah gedung terpadu di sebelah kiri kita, gedung 3 lantai yang terdiri dari laboratorium hama, kultur jaringan, galenika, dan sebagainya. Dan nempel dengan gedung ini ada laboratorium pasca panen. Fasilitas yang ketiga, Ibu Menteri, yang tadi Ibu Menteri sempat mampir, adalah rumah riset jamu. Ini pada tahun 2014 kita berhasil mengumpulkan 34.480 data, dan ini data ini berkembang terus dari waktu ke waktu tertentu. Jumlah pasien sehari kira-kira 150 orang. Dan kami juga melakukan registry bukan hanya di dalam gedung itu, tapi juga pada 80 orang dokter praktek jamu. Jadi mereka kita buatkan sistemnya sehingga dokter praktek jamu itu melaporkan seperti kohort juga, ada formnya, apakah pasiennya membaik atau tidak membaik dan sebagainya. Jadi kita punya 2 data, baik dari 80 dokter maupun dari kita punya rumah riset jamu. Kegiatan yang keempat, Ibu Menteri, adalah kegiatan diklat. Ada gedung diklat yang besar dekat etalase tadi, lebih ke bawah tadi, ke bawah ke atas saya tidak tahu. Dan sudah dilatih 384 dokter dan 71 apoteker sertifikasi jamu. Fasilitas kelima, tadi Ibu Menteri sudah melihat kebun. Tadi kalau total seluruh kebun milik Kementerian Kesehatan di sini adalah 20 hektar semua sekitar itu. Dari kegiatan-kegiatan itu, dari fasilitas itu, Ibu Menteri, kami melakukan penelitian dari mulai hulu sampai ke hilir. Artinya dari mulai obatnya, standarisasi tanaman obat. Ini ada berbagai tanaman obat dari Echinacea sampai Purwoceng. Ya. Salah satu sumber kita mendapatkan jamu apa saja yang ada di Indonesia adalah riset tumbuhan obat dan jamu. Kita sudah kerjakan pada tahun 2012 yang lalu dan akan dikerjakan tahun ini dan serta tahun 2018. Kenapa 3 tahun sekali? Karena mengambil
sampelnya setahun, kemudian menganalisanya kira-kira 1-2 tahun, makanya tidak setiap tahun. Pada tahun 2012 kami baru lakukan terhadap 20% etnis Indonesia, dan kita dapatkan 15.000 ramuan obat, 19.000 sekian tanaman obat, dan sudah dibuat herbarium 13.000 sekian. Selain kegiatan penelitian dan pengembangan Ibu Menteri, ada kegiatan ke-6, fasilitas ke-6, yaitu tentang wisata ilmiah. Ada etalase, tadi Ibu Menteri sudah lihat, ada museum di sebelah kiri ini, ada juga museum jamu, ada rumah kaca, sehingga orang bisa melakukan wisata ilmiah. Karena ini adalah badan penelitian dan pengembangan, walaupun ini wisata ilmiah, itu minim rata 50 orang per hari. Banyak yang sebenarnya dilakukan di Tawangun ini membuktikan sebenarnya daun-daun tersebut atau bunganya bisa merupakan sesuatu yang berguna untuk terutama tentu kesehatan. Dan kelihatan tadi ada 3 penelitian yang akan saintifik lagi akan dilaksanakan untuk dispepsia, hemoroid, dan osteoartritis. Tadi saya kira Bapak Bupati kena osteoartritis, saya sudah mau minta beli obat. Katanya Bapak jatuh dari habis sepeda atau apa ya Pak, jadi lain lagi persoalannya. Saya kira Bapak kena usia tua biasanya artritis. Nah, tadi juga banyak sekali yang Ibu Indah memperlihatkan pada kami, chamomile misalnya itu untuk teh, yang menurut saya itu harganya bukan main, sebenarnya sangat mahal. Dan ada satu yang juga saya tertarik, yaitu hepatoprotektor dan hiperkolesterol. Juga ada tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk penyakit-penyakit liver dan untuk hiperkolesterol yang kita tahu ini adalah penyakit yang mengancam kita saat ini di Indonesia. Jadi memang sebenarnya Indonesia ini kalau kita lihat Pak Bupati, penyakit ini sudah bergeser Pak. Dari penyakit yang dulu untuk infeksi, tapi sekarang penyakit tidak menular seperti kencing manis, penyakit jantung, dan kemudian kanker dan gagal ginjal dan sebagainya di sini. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan tadi tanaman-tanaman tersebut. Nah, persoalannya yang kita lihat di sini, memang saya ingat sekali kalau kita mendengarkan, dulu saya pernah mendengar Pak Renal Kasali, seorang ekonom yang mengatakan sekiranya kita bisa membuat nilai tambah ekonomi, ini yang benar. Nah, salah satu contoh di Sumatera Barat, mereka terkenal dengan kayu manis. Sayangnya, kita hanya selalu mengekspor bahan mentahnya, kayu manis. Saya pernah pergi, waktu itu yang punya Pak Mustanir Arifin almarhum, dan hanya mengekspor kayunya saja. Tapi kita semua sadar, bila mana sudah kembali ke negeri kita menjadi cinnamon, harganya bukan 25 sen dolar lagi, tetapi menjadi 25 dolar dengan botol kecil sekali Pak Roy. Jadi sebenarnya nilai tambah itu diambil keuntungannya oleh orang luar, bukan oleh negara kita. Kita sudah puas hanya mengirim bahan bakunya saja. Nah, sekarang begitu banyaknya tanaman yang kita lihat, memang satu tadi dilakukan, tentu saya sangat mengapresiasi, mencoba mengobati atau orang-orang yang volunteer mau diobati dengan tentu ramuan-ramuan yang ada atau tanaman-tanaman yang ada di sini. Tadi Prof. Chandra juga mengatakan sudah berapa ribu orang yang dilakukan suatu pengobatan. Dan ini tentu catatannya harus baik sekali, karena kita akan melihat hasilnya. Walaupun kita studinya tentu hanya kohort ya Prof. Chandra, sebenarnya deskripsi yang hasilnya hanya mengawasi sampai ada hasil. Barangkali Bu Indah atau Prof. Chandra seharusnya juga dicoba mungkin langsung dilakukan dengan case control kali ya. Jadi kontrolnya sekalian di sini kita coba sehingga bisa membuktikan memang ada manfaatnya. Kalau kita hanya mengikuti saja barangkali agak sulit nanti kita mengatakan apa betul ini karena tanaman atau juga disebabkan hal-hal yang lain. Jadi harusnya penelitiannya mungkin lebih metodologinya lebih dikuatkan lagi sehingga pembuktiannya itu betul-betul mengatakan manfaat tanaman tersebut memang ada. Tidak terlalu sulit barangkali. Misalnya Ibu Indah tadi mengatakan ada daun buat bisul.
Ikhtiol ya, barangkali kalau zaman dulu ya dulu. Nah, ikhtiol ini kan sudah hilang. Tetapi kalau dikembalikan lagi, saya kira kita bisa memakai obat kita sendiri. Dan kedua, saya juga melihat tadi disebut akan membuat obat hiperkolesterol. Tapi kan ini dari daun-daun atau bunga yang ada di sini. Barangkali kita juga bisa kembalikan. Apakah saya masih selalu mungkin salah mengatakannya? Apakah itu berupa jamu yang kita minum sebagai suplemen agar kita menjadi sehat? Dan tentunya kita juga tidak saja, Ibu barangkali saya komen, saya tidak begitu paham apa namanya jamu yang kita minum, jahe ataupun kunyit asam dan sebagainya, mungkin bisa diperluas bahwa ini kalau kita minum menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah dan sebagainya. Ini saya rasa bisa dilakukan, dan seandainya ini diminum oleh semua masyarakat kita, penduduk kita 200, kemarin saya baca sudah sampai 25, 24, begitu banyaknya, dan itu juga mungkin lebih lagi. Dan ini kalau saya bandingkan dengan obat Pak Roy, kalau insya Allah rasanya sih itu dari bulan Januari aja, karena kita tidak boleh sombong, dari Januari sampai bulan Maret ini saya belum pernah minum antibiotika. Artinya saya tidak memerlukan obat untuk pengobatan sakit. Saya tidak sakit untuk sampai Maret ini, tetapi tiap hari memang saya tidak minum jamu, tapi saya terus terang minumnya kapsul. Dan untuk menjaga kondisi badan kita, mengapa kita perlu badan kita prima. Dan dengan ini saya kira kalau 365 hari kita memakan suplemen dalam tanda kutip berupa jamu, herbal, ataupun fitofarmaka, saya nanti istilah ini saya takut salah, tetapi saya kira kalau kita bandingkan setahun, anggaplah sekali saja kita sakit dapat minum obat antibiotika 10 kapsul 2 kali 500 mg 2 kapsul, berarti 10 hari sembuh. Tetapi yang suplemen tadi yang kita minum 365 kapsul yang diminum kalau sehari satu, sangat menguntungkan Bu Indah sebenarnya. Jadi saya kira memang hal ini kita harus pikirkan baik-baik bagaimana sekarang kita mengangkatnya. Ketiga, saya memang memikir, tadi Ibu mengatakan kenapa Ibu tidak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti mungkin Mata Bilaar, perusahaan kosmetika. Tetapi kelemahannya Pak Bu tadi dibutuhkan jumlah yang besar. Tadi ada misalnya lavender, ada bunga apa tadi yang sangat buat aroma-aroma, dan saya tahu Ibu Mata Bilaar ini tentu beliau memang sangat memperhatikan buat aroma-aroma untuk kecantikan. Saya kira sebenarnya ini merupakan satu bahan yang bisa menjadi produk yang kita pikirkan, bisakah kita menjadikan bahan ini menjadi produk dan mempunyai nilai tambah. Pulau Jawa ini adalah pulau yang sebenarnya sangat subur. Harusnya pertanian memang merupakan utama di daerah Pulau Jawa ini. Dan kita memang bisa menanam tanaman keras, tetapi kita bisa di bawahnya menanam tanaman-tanaman yang tadi Ibu lihat, saya rasa yang merayap seperti obat bisul itu Bu, kalau itu ditanam begitu banyaknya di antara tanaman keras, saya kira juga sudah bisa menentukan. Memang saya tadi sebut kepada Prof. Chandra, saya pernah lihat di Guangzhou, di mana mereka adalah satu pabrik obat sebenarnya Pak Roy, tetapi pemikirannya adalah seperti ini. Petaninya dia suruh tanam adalah obat-obat tanaman yang akan dijadikan obat oleh pabrik tersebut. Dan di samping mereka menanam tangan, tapi ditanam juga obat-obat ini dan tanaman obat. Dan dia kemudian melakukan suatu menjadikan obat. Dan saya juga menanyakan, apakah Anda clinical trialnya sampai level 4? Beliau ketawa, buat apa katanya? Saya tidak mau lapor FDA, buat apa katanya? Rakyat saya 1 miliar, yang makan 200 juta aja obat ini. Kami sudah kembali sebenarnya. Dan kemudian keuntungan itu dia buat, kemudian menjadi pabrik elektronik waktu itu yang saya lihat. Kenapa ini ada ini? Saya bilang, kenapa kamu pasang setrikaan, rice cooker?
yaitu dia ketawa. Hasil dari ini akhirnya kami bangun lagi pabrik elektronik. Dan saya kira ini yang barangkali patut kita pikirkan, karena Tawamangu setahu saya minta maaf dulu pada tahun 98 Pak Muluk pernah kesini, saya sih nggak diajak waktu itu, hanya lihat fotonya aja. Karena dulu istri memang tidak kena krisis moneter, jarang yang tidak boleh ikut karena biayanya sangat terbatas. Even kita datang ke Tawamangu sebenarnya kan nggak mahal-mahal ya. Sebenarnya saya ingin sekali naik kereta juga nggak masalah, tapi tetap nggak boleh. Ya udah terima aja, lihat fotonya aja. Tetapi saya terkesan sekali karena Pak Muluk waktu itu mengatakan bahwa ini sayang sekali dengan keadaan pada waktu krisis moneter, krisis obat-obatan, mengapa ini tidak diangkat? Yang pada waktu itu masih bekerja sama Komifat untuk obat waktu itu disebut, dan Marta Tilaar waktu itu memang juga mulai mau, tetapi saya kira akhirnya tidak jadi, belum sampai sekarang. Ibu Indah, saya rasa memang kita harus tambah satu lagi, entrepreneurship, bagaimana kita bisa membuat ini menjadikan lebih nilai tambah secara nilai ekonomi. Saya kira barangkali mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, dengan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Laboratorium Pasca Panen Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional saya nyatakan dimanfaatkan dengan resmi. Dan saya ingin sekali mengajak semua kita, mari kita mulai minum jamu sebagai tradisi di keluarga di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.